supaya awak jangan terhina, supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari hutang. Iyyakum wad-dain, jauhkan dirimu dari hutang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Baik itu. Nampak kalau rancak barang daerah hutang tu. Jatuh harga diri. Dan menyuruh menjauhi hutang itu siapa? Nabi. Fa inna dain, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin, baik jamaah yang tinggal di kota Solo maupun jamaah musafir. Pertama, kita doakan yang musafir diberi keringanan oleh Allah, boleh menjamak dan mengkasar salat. Semoga apa yang dicari di kota Solo ini dimudahkan oleh Allah dan selamat kembali pulang ke kampung dan ke tempat masing-masing. Bagi jamaah tetap, jangan kita berubah pendirian. Selalulah datang mendirikan salat berjamaah di Masjid Agung ini. Setelah dipertanyakan bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah, apa maksudnya? Kalau kita salat 27 kali, kita ulang maghrib ini 3 rakaat, 27 kali 3. Berapa rakaatnya itu? Dan berapa lamanya selesai? Ya kan, 27 kali 3 rakaat itu. Berapa waktu terpakai? Tapi kalau hadir kita di masjid, 1 kali itu sama nilainya dengan 27 kali tadi. Maka jamaah mukim yang berdomisili dekat masjid ini atau di masjid manapun kita dekat dengan masjid dimanapun di kota Solo ini, janganlah salat wajib itu kita kerjakan di rumah. Laksanakanlah, dirikanlah di masjid. 1. Yang kedua, setiap wirid jangan memilih-milih buya. Ya kan, siapapun ustadz yang telah konsensus dengan pengurus, giliran beliau wirid itu kita dengarkan. Rancak kaji kok kita ulang-ulang, Pak. Kan malaki salat isya wak wirid. Paling tinggi waktunya sampai 5 minit, sampai 10 minit. Tapi pahalanya
sama dengan 100 rakaat salat sunat. Sudah Pak salat maghrib tadi tu menyisi apa kami harap tu. Salat apa 100 rakaat. Jamaah sudah beko. Tak jadi salat isya berjamaah. Apa hala wirid ini dalam yang waktu yang pendek lebih besar dari 100 rakaat salat sunat tadi. Ya kan? Walaupun tu kita dengar sambil lalu. Tapi awak kan duduk di majlis itu. Inilah kelebihan-kelebihan kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid Allah. Ditambah lagi dengan kotak-kotak infak yang disediakan oleh pengurus, kita isi pula sesuai jo kadar kemampuan kita. Dan kamasuk tadi tidak lupa membaca Allahumma ftahli rahmatika, ya kan? Jadi mengumpulkan poin-poin pahala itu tidak sulit kalau kita mau. Bisalah kita puji Allah yang masih memberi kita sehat sampai malam ini kita masih bisa berjamaah. Sesudah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyimak kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Buya Hamka itu kalah mati Ustaz. Iyo. Tapi sebelum Buya Hamka mati, ketika itu ada tape recorder namanya. Itu direkam kaji beliau tu tiap pagi subuh tu. Jo kaset. Jadi orang yang pandai memelihara kaset tu tu masih berasih suara. Sekarang kaset yang diputar melalui tape recorder itu dimasukkan orang lo ke video gua. Sekarang bisa Bapak cari lagi Al-Mukarram Buya Hamka di YouTube. Itu raso-rasonya itu beliau-beliau. Jadi kaum muslimin semakin hari teknologi ini semakin canggih, semakin mudah kita berbuat ibadat dan semakin mudah juga berbuat dosa. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu. Ya kan? Jadi yang mau dengar ceramah-ceramah Buya Hamka itu di YouTube Bapak, itu nan dimasukkan suara beliau atau foto beliau. Sebab ketika Buya Hamka itu kalau nado YouTube lain, tidak bisa gambar bergerak serupa ambo nampak calik di HP itu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, apa kajian beliau yang saya dengar? Saya ingin menyampaikan itu. Ayat yang beliau baca itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu. Ini ayat 137 surat Ali Imran. Jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Enak, enak kan? Ayo putih angin je. Pak di batu. Jadi di dalam ayat itu kata Allah kepada kita, jangan engkau merasa hina atau merasa rendah diri. Di dunia ini Pak, karena percaturan ekonomi, ada orang yang kurang beriman, inonya menjadi orang miskin. Dirinya merasa ino, tidak ada nama punya aja. Iya kan? Sehingga nyobain pantun sambil duduk.
Patiak lah saluang sama saluang dipatiak jari kalimonyo. Batamu ajuang sama ajuang tasisih sajo dagang ino. Inyo sana mengarang pantun untuk dirinya. Kaum muslimin, apapun yang tidak kita punyai di dunia ini, tidak usah kita merasa rendah diri dan merasa hina. Kenapa begitu? Orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, Abdurrahman bin Auf, tetapi dia kaya, Pak. Dijamin masuk surga, dia diberi kaya. Tapi ada pula risikonya. Kata Nabi, terundur masuk surga 40 tahun. Jadi sebenarnya orang miskin kalau beriman beruntungnya. Dia capek masuk surga, bab itu tidak ada orang dihisap. Kalau orang miskin beriman, Pak, tu tidak mau ambil punya orang. Nyo manfaatkan, nyo syukuri nani nyo punya. Namanya di dalam Islam qanaah. Setelah dia berusaha, begini garis nasibnya oleh Allah, dia terima, dia tidak mengupat, dia tawakal, dia tabah. Itu qanaah. Orang yang seperti ini beruntung. Kenapa? Dia tidak begitu banyak dihisap di akhirat. Apa yang dihisap? Jadi kita yang kaya-kaya, Pak, yang banyak punya harta, siap-siaplah terlambat masuk surga. Tukuk lagi masuk surga. Ya. Tapi kalau haratonan banyak tu kita dapatkan dengan cara yang culas, sama je orang buta menyabik rumpui. Suruh ada dapat orang buta menyabik rumpui untuk jawi sementara panuh ke ruang banyak. Wah itu nyo tutus sesuatu tu kesekajui laui, bunga lonta, kacang kolang, rumpui pai, nyo sabi. Ya. Tapi kalau orang matonya nyalang, nyo pilih nama yang kelamak dijawi. Orang beriman begitu. Dia tidak dilarang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena apa? Orang itu dibolehkan oleh Allah kaya. Kalau ada takdir Allah. Coba kita lihat berapa Nabi Allah yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Itu kayo-kayo, Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim kaya, Pak, itu tidak tanggung-tanggung. Sajak inyo jadi nabi sampai mati umurnya lebih kurang 400 tahun. Setiap hari menyediakan catering di rumah. Siang lalu disuruh makan ke rumah. Barangkali makan sehari 2 kali, 3 kali. Jadi sesudahnya salat, waktu makan tu nyo duduk di laman. Bawa orang naik. Dari Nabi itu sampai mati. Menyediakan catering di rumah, menjamu orang makan. Baca sunat kayonya. Itu kayonya bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin, kita dilarang kaya itu tidak. Carilah yang menurut aturan Allah, kemudian berikan kepada jalan Allah, karena kita hidup di dunia ini hanya seperti orang lahir dan orang mati. Diantar ibu ke rumah sakit kamar anak. Diselamatkan oleh Allah lalai anak. Lah dikarik tali pusiknya di ibu bidan. Sudah tu dimandikan di baduang. Kata ibu bidan tu kawak, Pak, anak Pak laki-laki azanan.
Kita azankan anak tadi 20 lah, 30 lah, sampai puluh tahun, 50 tahun, bara umurnya dia di Allah, dia meninggal. Sesudah dimandiannya dikapani ba'alai, dipangan, disalatkan. Ketika lahir disambut azan, setelah mati diantar salat. Jeda antara azan dan salat dibatasi oleh qamat. Kita calik tadi sesudah azan maghrib, kita salat sunat, kemudian muazin qamat, kita salat maghrib. Itulah hidup kita di dunia kau pak, kalau diambil contoh, ya kan? Sama antara azan josa salat. Awak lahir disambut dengan azan, mati diantar dengan salat. Jarak antara azan dan salat itu qamat. Sebelum qamat itu salat sunat. Berapa ketut pakai? Hanya seperti itu kita di dunia sebentar. Alasan yang lain, alfa sanatim mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Umur kini diganok ansa dulu nyala lebih 70 tahun. Nan 1000 tahun di dunia sehari. Jadi umur Nabi Adam sehari pak. Kutikonya diturunkan dari surga ke bumi, malakinya mati sehari umurnya. Kalau Ristawardi sampai kini 70 tahun baradat nyoi duit baru. Apa lagi selama nak orang matematik. Jadi hidup kita ini hanya per detik di dunia ini. Menurut ayat tadi. Ya lalu je pak dengar lah. Awak kan banyak terlena hidup di dunia kok. Ini kan paduan sebentar. Hanya per detik. Nabi Nuh 1050 tahun. Ini kan Nabi-Nabi dulu tu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab orang alun banyak nak ketika tu lah. Kalau kini dipanjangkan umur orang tak temui pak. Kena lagi banyaknya. Ya kan? Anak zina ada je nak lagi. Anak nak melalui nikah nan wajar lah je. Ya kan? Anak nalah mengandung produksi itu baru dinikahan. 3 bulan sudah menikah lah anak produksi. Ya kan? Banyak sekarang macam-macam anak yang lahir di dunia ini. Ada anak bayi tabung. Atau mengkau orang kini ndaknya panjang na umur Allah dah capek saya mati. Ndak temui orang nang kelai itu kalau nang ngai ko hidup yo. Kalau ada suami ibu umur 70 mati jangan diratuk jo padia azalalai. Iya kan? Lapatui mati. Ambo kini ko dicabui Allah sedang mengaji ko ambo pak rela semuanya. Tidak mati itu rela tidak rela wak kalau ajal sampai ke mati. Ya. Jadi hanya per detik hidup kita ini. Tersia-sia waktu itu kalau kita hidup tidak menurut aturan Allah. Merasa tidak senang saja ciptaan Allah kan tidak boleh dah pak. Tidak membuat dosa dah, tapi fikir dia tiap. Contoh, ada orang karena letihnya hari panas dia sudah kerja keras, bernaung dia di bawah pohon besar. Di kampung Ambo nama pohon tu baringin. Baringin ko di samping ureknya ada ke dalam tanah pak. Ada lo ureknya nanti gantung. Daunnya rimbun.
Di kalau tak dua sinan, dia ambui angin tu zero pak. Jadi orang nambah tak dua, kau nya mencari kata, nampak dia buah beringin kau. Buah beringin kau kan sekadang buah kopinya. Katanya sambil menilantang tu, iko Allah kurang cerdas membuat buah beringin. Nah, tu katanya, rasanya kan tak waas. Iya kan? Beringin kau batangnya kadang, andaknya buahnya sekadang buah kundu. Baru sesuai. Iko kundu pakai gagang, saya tidak babatang, menjala di tanah. Hanya buat di Allah buahnya gadang. Aturannya kundu ko buahnya ketek, beringin gadang. Sudah tuhnya tekalok telayang tu. Sadang telayang tu jatuh buah beringin tu. Tiba di duangnya. Tagalambuangnya. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, entah berapa kalinya astagfirullah. Ampunkan ambo ya Allah. Ambo tadi membayangkan di hati ambo itu ya Allah. Ternyata engkau maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Apa yang engkau jadikan banyak hikmahnya ya Allah. Ampunkan ambo nanlah kalonsong ya Allah. Kalau buah beringin tadi sagadang buah kundue dah kabantu kapalo ambo nyempok. Jadi ciptaan Allah ini tidak boleh bapak-bapak buat. Kepatang kau pak, ya manusia memang itu banyak sifatnya pak. Sebelum hari panen seminggu kau hari kan hujan. Taruh tabiang runtuh dia kau. Oh lagi. Mudah-mudahan pak, lagi dikabulkan yo. Di sasaan di orang Sumatera Barat kadibuek jo flyover melintih istinya lawi 6,7 triliun biayanya Jepang nang kemangarajuan kok dibaliang ke tomek barakaruang ikan lapatui. Nah, kaum muslimin kita danga mului manusia kau pak. Inya tak diempuk tabiang ini. Dia lama mana awak taku ruang tabiang kau runtuh saya. Anan maizin dan tabiang runtuh tu siapa? Tak terkenal situ orang. Itu takdir Allah. Kalau musim hujan serupa itu tu pak, tidak taluk di pawang hujan tu tu. Kalau nyo cuba je di pawang hujan, pacah kepalanya tu pak. Ini bapak-bapak nak tahu. Banyak orang nak menceloteh-celoteh nak tentu tu. Dan ini talambik lah katanya, talai karajo. Ya kan? Bagaimana kita? Kita tidak berkuasa. Maka lidah kita itu banyak istighfar. Mengalami masa-masa yang seperti itu. Sambil duduk mendengar kaji ke siapa akan tak barik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Hampir puluh minit itu segera jawab. Ya kan? Sehingga awak berasih baliklah diampunkan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi agar kita para jemaah jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina dalam hidup itu, jangan merasa sedih. Itu modalnya iman yang sangat dalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi kalau engkau beriman. Sesudah hari raya kami dua cara silaturahim halal bihalal. Sama-sama mau ketek pak, ada klub bola di Baso. Sangke kamu ketek tu mau candu menonton bola. Kalau yang ini hilang saja lah. Baru tak? Cuma mau mendengar-dengar dari orang saya.
tahun kini kok kecil orang juara dunia Argentina, iya tuh. Yo, mau dah ada satu jeli tu. Mencalah pergi mengaji, mulai ada PR rezeki. Kau matu ke tanggal nak nak PJ. Iya. Akak tuan bo kaya hambo klub bola di kampung kami ko diundang ke meninjau. Paya menceliak bola ke meninjau tu yo pak, dia nak ada pitih ke si oto dah nak. Malah giliran di lapangan negari awak ko salah menonton bola. Jauh-jauh tu nak ada dia pak pitih. Apa orang gaya mau jadi akak? Tidak pak. Hidup orang tani ko pak samo jo bulu kaki panjang tak muat. Singkir tak muat. Selaku orang tani beliau rajin pak. Tak malih jo kerajonya tu. Pagi-pagi sebelum subuh jawi lah nyagi makan. Salat subuh sudah salat subuh lah sudah dia membuat teh. Teh tu nak pakai seharian no. Barandam teh tu ke dalam galih. Atunya makan pisang panggang. Hanya pergi soal. Itu rajinnya beliau. Rupanya Rista di nanti lagai ang dembawa ang sabalik meninjau tu kecil lah. Kini orang gaya ang miskin sabar salah. Kiranya iyo pak. Tak sabalik meninjau tu kini sabalik Indonesia. Biar ke pedalaman, biar ke teh buki, biar ke nagari, nan 2 jam lalu rimbo saya. Di mana tu? Tu di Mahe 50 kota. Nah, tangguhan jauh aja. Adi danau meninjau tu rasa balik mau ngaji tu pak. Tanjung Alai, Kota Melintang, Kota Kacir, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Itulah balik tu. Anang kambo cerita enggak pak. Buyamka kan orang senat. Kenapa Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih boleh langsung dimasak? Kali berasian kotorannya boleh masak. Aduh, pertama bangsa ikan, yang kedua belalang. Kita cari ikan laut loh Pak. Ambo tinggal di Bukit Putih, Dakik di Gawang. Di Teluk Bayu Ikan laut itu barana kagadangnya pak, barana kaganasnya. Iu kan termasuk ikan ganas. Tapi kalau ada pasir tatangko, lah keluarnya dari air sindu langsung mati pak. Ambu-ambu, sisir, bojo, ikan tuna beragadang. Keluar dari laut, lapis dari air sin, tiba di perahu, mati. Itu ikan laut itu pak. Kalau diharuskan mandabih sebelum dimasak, serupa ayam, serupa jawi, serupa kambing, tidak jadi awak makan ikan lah pak. Nyala mati sebelum kena pisau. Tapi jawi jangan pak betul lah ikan saja bila lang. Ini terang ada pak tu. Ikan je, bila lang je jawi jangan betul lah kau. Ikan. Jawi harus kena pisau. Bacalah bismillah tu. Bismillahi Allahu Akbar. Adi meninjau tu pak, ada ikan spesifik kalau disingkarak kan bilih. Adi meninjau namanya rinu. Rinu tu tak tentu nama nang kepala nama ikunya tu pak, dia alui. Ambo tanyuan ke ibu-ibu nama muek palai tu. Bu, cie palai kau berapa rinu? Ya mungkin ada gak 1 juta mungkin Ustaz. 1 juta rinu tu cie palai dapat. Kalau diwajibkan oleh Allah didabihkan tu, apanya nang didabih rinu tu? Cirinya saya nak ada di keluhan pak. Tapi begitu kayanya Allah, kecil orang nak menangkuk rinu go pak, jo tangguh dah. Lah habis-habisnya rinu tu sinan. Allah dibawa pulang lah itu. Besoknya banyak lo dari sinan, banyak lo dari sinan beliau.
Mungkin populasinya tiap detik dia ada Allah. Mani tu. Mangko awak disindir dia Allah Pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan? Datang lamaknya panggil rindu tu dah Pak. Atau itu semakanan sawali dan meninjau. Itu Allah. Kalau ikan aja tawa, tahu tak Pak ikan lamo? Inilah bahasa hari lo ikan. Kau namanya puyu. Puyu. Badan ketik tu nya sisinya tabah. Atu tahan nangoknya tu Pak. Ditangkok puyu tu di sawah pagi, atu dijamu di gurun kariang Pak. Melaki hari ko 1 jopane abi ko Pak ambil balik pukul 1 tu sang dalam air lihatnya orang nak lihat tadi mahnya beraja ilmu kebal puyu itu kata Buya Hamka, alam takambang ko harus kita baca supaya iman awak so tambahku kuat. Tua pitaruh agama lain supaya awak jangan terhina, supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari hutang. Iyyakum wad-dain, jauhkan dirimu dari hutang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Baik itu. Nampak kalau rancak barang daerah hutang tu. Jatuh harga diri. Dan menyuruh menjauhi hutang tu siapa? Nabi. Fa inna dain, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Matamu tidak mau tidur, kamu akan ditimpa kesusahan malam itu. Memikirkan dengan apa utang ini akan dibayar. Hammun fil lail, timbul kesusahanmu malam, matamu tidak mau tidur, engkau membilang kasau saja. Hammun, susah. Wa mazallatun fin nahar, engkau akan malu di siang hari. Diambil barang siko, dijanjian ke dibayar, tak dibayar. Jo janji awak tu tak ditapei, le lantai jangan lalu ke sinan. Alamak kurang jalan cik. Kau kan ada jalan di muka saji, wah ada utang sate sinan. Sampai kali makan sate, ya kan? Bantu ayam lapeh kawan ni hanya, andaknya bayi-bayi kan. Ya kan? Atau pindah lo ke sinan. Di rumah makan, berutang lo sinan. Alah, tidak lalu-lalu lo ke sinan. Lah dua jalan kurang. Ya kan? Sekali tak paso lalu ke sinan. Ya kan? Orang yang punya lapau mampu utang nawak tu nak minta utang ke doanya batu. Awak tak kajuit seorang deh. Pici awaknya ke minta utang. Batu. Aku penyakit berutang. Ini ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada orang usianya masih muda, sudah salat subuh di masjid sama Nabi, tak keluarnya. Ini jadi perhatian Nabi. Masuk Nabi salat sunat duha. Dia masih mendoa di sudut tempatnya duduk sudah salat subuh tadi. Masuklah Nabi untuk salat zuhur. Dia lagi memperbarui wuduknya. Salat zuhur berjamaah sama je Nabi. Nabi pulang tapi nya tatap je duduk di masjid. Kesimpulannya sampai salat maghrib
sampai salat isya ndak ada tando-tandonya ke pulang. Itu kelebihan Nabi, Pak. Ya dah ke Nabi. Maaf ya dia. Abu perhatikan sejak sudah subuh tadi kamu ndak pulang. Ya Rasulullah. Saya lihat mukamu itu mengandung kesedihan. 5 gajah menyuarang mengkokaru haye di muaroj. Coba gajah kau kadang, Pak. Kalau menyuarang matang haye nyo karu haye di muaroj. Acu itu je orang kadang berbuat salah heboh, Pak. Lepas baca kini dosen mensudomi muridnya. Heboh berita tu gini. Melecehkan mahasiswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo banyak berhutang ya Rasulullah, hendak cik tampai. Besok orang tu akan menagih ke rumah. Persiapan membayar lunado leh. Kata Nabi, kamu ada kecian kata Nabi, lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit, la tumtiru zahaba wal fiddah. Tidak akan menurunkan nameh jo perak, no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha. Dapat rezeki bayar hutang kata Nabi. Apa engkau nak pandai kata Nabi? Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Nan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo, tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar lun ado. Bang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah, pembayar lun ado. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat malas dan lemah. Atandonya malih duduk sini mensaji, ndak mau berusaha keluar. Ya kan? Timbul sifat kasal, malas. Karena lemah mental, lemah semangat, timbul malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut berhutang berani membayar kailang, itu pengecut. Timbul bakhil, bakhil jo tenaga, ndak mau berusaha. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung juga kepada engkau ya Allah dari pengaruh berhutang jo pengaruh orang lain ke diri ambo. Lalu tunjuan doa de Nabi nyo bawa pulang nyo agi bibit korma unggul. Bayi utang kalau lapanan nyo 6 bulan berbuah korma tu Nabi. InsyaAllah. Nabi sebab tak mau membantu orang nyo doa saja. Pada doa Nabi itu makbul. Jadi kalau ada kemanakan mau niang, iyo, ambo lulus karajo di Padang. Nanti kalau lah 2 tahun dapat rumah dinas, kini ngontrak kecil duk sambang dulu. Piti ambo separohnya, mau niang bantu separoh yo, kecil kemanakan kawa. Mau niang kok kayo mah? Elo-elo kerajo ya nak, rajin-rajin basari orang dapat kerajo kini. Dan bantu siang doa, piti nak ada je. Ajan serupa itu. Rancak bama unyang ka jambu le. Bisa dimakan buah. Kita dengar ada Pak dok. Kalau kau nak minta bantu jo piti nak jo doa saja. Bantu jo piti. Jo piti ko sama jo rambut dicukur besoknya tumbuh belian.
Kalau pemurah, Pak. Nabi saja nama makbul doanya, ndak mau aja doa saya menturang. Nyogi bibit unggul, nyo tanam. Dek niatnya ikhlas, ya Allah, suburkan kurma ini, banyakkan buahnya, panennya berlimpah-limpah, ya Allah, akan saya utamakan membayar utang saya. Orang yang menuntut utang tu tak tiba, Ustaz, tiba Pak. Tapi Nabi menyaban, dek Nabi menyaban sabar seorang. Kundaklah nyoremoh orang tu. Kiranya Pak, dek niatnya elok, ndak tangguang suburnya korma tu. Bantu diambui kadang. Batangnya kadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari bunga keluar putih cebintang timur, putih jatuh buah keluar dari mudo sampai lemasak bagaluik kilo je timbangan arago tatakok di dan maha. Coba ulang balik nombor bacot. Banyak dapat piti dek korma nanya jual tabayi utang. Datangnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih atas bantuan engkau. Utang saya sudah terbayar ya Rasulullah. Lega hati ini. Ada pak sebagian tak pak? Dapat piti tak lah utang terbayar ditunda lah utang terbalik lah lain. Banyak orang itu pak. Akhirnya utang bertumpuk tu, bertumpuk-tumpuk. Ikan ini. Nambah bayu apa? Ada Nabi lalu, ya Rasul, kau ada orang mati karena engkau hamba ada, engkau lah jadi imam mensalatkan ya Rasul. Bapa pemilihnya kata Nabi, tu Rasulullah. Babisiak Nabi ke pemilihnya tu, iya kan? Maaf ya, hamba nak satu salat dah kata Nabi. Baru itu rupanya mai nangkari sembahyang kau banyak utang alun dibayar utang dek pemilihnya leh. Tak mau Nabi salatkan pak. Tu bayonya utang. Sampai ke akhirat nanti pak tangan tabalanggu ke belakang. Tak bisa berkoyah tu. Tu orang utang. Ya kan? Kira-kira mana banyak orang berutang kau jondak berutang. Kau pertanyaan lain. Ya kan? Ada lokannya asuransi. Ustaz kau mati ya habis. Itu aturan asuransi. Aturan Allah nak je itu dah. Nyokrati nanti Allah. Amboyo to namanya tu pak. Nalah dipakai orang kah? Ya. Oto second ya. Itu semua linya berjuta-juta kenangan. Ya kan? Tapi kalau to hutang berjuta-juta tiap bulan. Ada tambah hutang jelek, rice cooker berhutang, magic jar berhutang, AP berhutang, pariu berhutang. Ya kan? Tambah panik. Amplop setiga gaji lah. Langsung sarawak aja. Itulah kalau Buya Amka mau ren tak sama je tu dah pak. Tak bisa mubalik ko sama cara mau ren kaji. Tak bisa. Tapi itu kajian itu saya simak dari kaset Buya Amka yang sekarang telah di YouTube kan orang. Lihatlah itu sekali-sekali di YouTube. Lebih-lebih anak muda-muda kan tak sebut je Buya Amka dah. Sedang sekali saya sebutnya fotonya nak cok. Ya wirid tengah hari di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ambo bujang ketek urut. Kan? Kini ambo lah segaik Buya Amka tu lah. Kenapa tu dia mati tu? Bang kau hendak mati, ustaznya doanya di jemaah kau.
Buya Ristawardi, sehat-sehat saya. Pak Joko saji kami balik aja. Atung kalau duit ya mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita terhindar dari hutang. Dalam tangan dia kira nanti tangan babalanggu do malu awak. Malu tu anak nanya Allah. Mengadu-ngadu ke Nabi, tak bisa Nabi nolong pak, kecuali Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, semoga Bapak sehat selalu, dipertemukan kita oleh Allah nanti insyaallah di dalam surganya berserta Nabi dan Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.